Hai Kulikers, aku Jessie yang bakal nemenin Kulikers di Kulik-Kulik yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, Jessie mau nanya nih, Kulikers tuh paham dan aware nggak sih sama kesetaraan gender? Buat yang belum tahu, secara singkat kesetaraan gender itu adalah perlakuan yang sesuai antara hak dan kewajiban yang diterima oleh seseorang secara martabat. Tapi sayangnya Kulikers, di Indonesia itu masih banyak ketimpangan gender, khususnya pada perempuan. Contohnya, perempuan itu jabatannya atau profesinya lebih baik tidak terlalu tinggi atau bahkan rendah. Sayang banget kan Kulikers kalau potensi perempuan di Indonesia itu jadi terhambat karena stigma-stigma negatif. Dengan memahami kesetaraan gender, kita bisa mengurangi ketimpangan gender. Dengan begitu, pemberdayaan perempuan jadi meningkat deh. Nah, hari ini Jessie mau ngobrol sama komunitas pemberdayaan perempuan Indonesian Women League. Langsung aja yuk kita ngobrol sama Kak Esther selaku Head of Content and Knowledge dari Indonesian Women League. Kak Esther, boleh jelasin apa sih latar belakang dan tujuan dibentuknya Indonesian Women League? Oke, jadi IWL itu sebenarnya berawal dari keresahan. Keresahan akan apa? Jadi waktu itu aku ingat banget pernah diceritain bahwa kita pernah nih bikin survei ke 150 orang perempuan yang berusia 18-20 tahun. Dan dari survei itu kita dapetin nih kalau 70% dari para perempuan ini tuh sebenarnya mereka tuh pengen loh berdampak di orang-orang di sekitar mereka gitu ya, di masyarakat sekitar mereka. Tapi ternyata dari 70% itu, setengah dari mereka itu tuh nggak percaya kalau mereka tuh bisa ngelakuin hal tersebut gitu ya. Ada yang mungkin mereka nggak punya motivasi, ada mereka yang nggak yakin aja kalau bisa, takut gagal, atau bahkan ya nggak tahu mau mulai dari mana ya, bingung gitu. Pendapat kakak terkait stigma perempuan yang seringkali dipandang rendah dan tidak mampu untuk melakukan banyak hal di masyarakat gimana? Yang jadi hal yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan stigmanya itu, tindakan apa yang kita ambil dengan stigma-stigma yang ada gitu ya. Apakah akhirnya stigma-stigma yang ada itu membuat kita membatasi perkembangan orang lain, bikin hal-hal itu tuh jadi kayak nggak baik gitu ya. Stigma terhadap perempuan ini tuh bisa dibilang tuh membuat perempuan sulit mendapatkan kesempatan, mendapatkan akses gitu, atau bahkan kayak pengakuan dari masyarakat gitu ya. Jadi stigma ini tuh bikin hambat perempuan lah untuk berkembang gitu. Kayak tadi kan kamu bilang perempuan dianggap rendah, terus nggak mampu melakukan banyak hal di masyarakat gitu ya. Jadinya perempuan tuh ada ruang-ruang terbatas untuk mereka berkembang gitu. Bagaimana sih partisipasi Indonesian Women League sendiri dalam menghapus stigma peran gender yang timpang di masyarakat? Nah, Indonesian Women League ini sendiri berperan dalam bentuk berbagai kegiatan yang kita buat sih gitu. Jadi kita punya banyak banget event dan juga kegiatan yang benar-benar membuka kesempatan buat perempuan tuh bisa belajar seluas-luasnya gitu. Mulai dari ladies learning, ladies talk, terus kita ada juga ladies mentoring gitu ya. Kamu bisa dimentor sama orang-orang yang ahli di bidang tertentu yang terkait karir yang kamu mau tuju gitu, yang mau kamu kejar. Terus ada ladies power juga ya, yang intern tadi aku bilang. Terus ada juga kita lady circle. Jadi lady circle tuh intinya kita kayak dikumpulkan dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian kita ngobrolin topik-topik tertentu gitu ya, yang beda-beda mungkin setiap batch-nya. Dan kita gali gitu pemahaman masing-masing apa. Tapi ada fasilitatornya juga yang bisa memberikan value-value yang benar seperti apa gitu. Jadi itu sih gitu ya. Kita mencoba untuk menumbuhkan rasa berdaya atau empower itu dari perempuan-perempuan muda yang ada gitu ya. Supaya mereka tuh jadinya gak takut untuk mereka bisa merepresentasikan diri mereka. Pertanyaan terakhir nih Kak, pesan apa yang ingin Kak Esther sampaikan bagi masyarakat awam, baik laki-laki maupun perempuan yang masih menganut patriarki dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk mereka yang masih menganut patriarki, mungkin pesannya adalah banyak-banyak membuka diri ya, open your mind, open your horizon gitu ya. Jangan sampai kamu mengotak-ngotakan hal-hal di bagian-bagian tertentu gitulah. Jangan sampai mengkotak-kotakan. Dan ini kan berarti kayak ngomongin tentang gender equality juga ya, gitu. Jadi perjalanan kita untuk mencapai gender equality itu sebenarnya nggak bisa cuma dilakukan oleh perempuan doang.
laki-laki juga harus turut serta di dalamnya gitu. Nggak bisa cuma perempuan yang berkoar-koar tapi laki-laki juga tidak memberikan kesempatan atau bahkan tidak fight for that women's right gitu ya. Terima kasih banyak untuk Kak Esther, semoga Indonesian Women League semakin menginspirasi lebih banyak perempuan di Indonesia. Nah, Kulikers, ngomong-ngomong soal peran gender, kadang perempuan itu nggak sadar sama otoritas dan kemampuan yang dimiliki. Makanya kali ini Jessie punya tips agar Kulikers bisa membangun rasa percaya diri untuk menjalankan perannya sebagai perempuan. Yang pertama, bangun kesadaran diri dengan cara membaca, diskusi, atau mengikuti aktivitas-aktivitas inspiratif lainnya. Selain memperluas wawasan, bisa juga mengasah skill kita untuk menyuarakan pendapat sebagai perempuan. Yang kedua, stop stereotip. Tahan mulut kita dan jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang bersifat stereotip. Ternyata nggak susah kan Kulikers, makanya nggak ada alasan lagi nih untuk Kulikers minder ataupun insecure dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat. Siapapun bisa meraih impian dan tujuan hidupnya, dan orang pertama yang bisa mewujudkan hal tersebut adalah Kulikers sendiri. Jadi, jangan insecure dan minder lagi ya Kulikers. Episode kali ini sangat inspiratif ya Kulikers. Sayangnya Jessie harus pamit undur diri nih, tapi nggak usah khawatir, karena minggu depan Jessie bakalan balik lagi dengan topik yang nggak kalah menarik. Makanya saksikan terus Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di kanal YouTube UMN TV, dan saksikan juga Creative Content Production setiap hari Sabtu di Instagram @officialumntv. Bye Kulikers!